Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati, diberkahi dan senantiasa dalam lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, dan baru saja kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian rutin setiap minggunya pada setiap hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal saleh dan menjadi tabungan pahala dan kebaikan untuk kita semua di akhirat nanti insyaallah. Hadirin dan hadirat jamaah maghrib yang berbahagia, pada malam ini kita akan mencoba merenungkan dan berusaha untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma kanatil lailatul lati usriya bi." Beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya pada malam hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Tentunya di perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diperlihatkan banyak hal, termasuk di antaranya di dalam riwayat yang sangat panjang sekali yang menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperlihatkan kondisi dan keadaan surga dan neraka. Dan pada kesempatan ini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya surga. Ketika di surga, atat alayya raihatun thayyibah, datang kepadaku bau yang sangat wangi sekali. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi raihatut thayyibah. Maka saya pun bertanya dengan penuh penasaran kepada Jibril, ini bau yang sangat wangi ini bau apa? Faqala hadhihi raihatu masyitati ibnati Fir'aun wa auladiha. Bau yang sangat wangi ini adalah baunya masyitati ibnati Fir'aun, tukang sisir dari anak perempuan Fir'aun dan juga anak-anaknya. Qala qultu wa ma sya'nuha. Saya pun bertanya kepada Jibril selanjutnya, apa yang terjadi dengan tukang sisir daripada putri Fir'aun itu? Maka mulailah kemudian Jibril menceritakan, baina hiyatu masyatu binata Fir'aun dzata yaum idh saqatat al-midra min baini yadayha.
ketika tukang sisir Fir'aun ini atau anak putri Fir'aun ini menyisir rambut daripada putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya itu jatuh. Maka dia pun kembali memungut sisir yang jatuh itu, dan ketika ingin melaksanakan tugasnya kembali menyisir rambut daripada putri Fir'aun, dia memulai dengan mengucapkan Bismillah. Bismillah, seperti sunnah Nabi SAW. Ketika kita ingin memulai amalan-amalan yang baik, kita disunnahkan untuk mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Faqalat laha ibnatu Fir'aun, abi, maka putri Fir'aun ini ketika mendengarkan tukang sisirnya mengucapkan bismillah, dia mengatakan, apakah yang kau maksud itu adalah bapakku? Qalat, dia mengatakan, la, walakin rabbi wa rabbu abikallah, tapi Tuhanku dan Tuhannya bapakmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qalat ukhbiruhu bidzalik. Maka tukang sisir putri Fir'aun ini mengatakan, aku lapor sama orang tuaku, sama Fir'aun. Qalat na'am fa akhbarathu. Maka dia mengatakan silahkan. Maka putrinya ini pun mengadu kepada Fir'aun bahwasanya tukang sisirku itu dia punya Tuhan selain engkau. Maka dipanggillah, dihadapkanlah kepadanya Fir'aun, dan Fir'aun berkata kepada tukang sisir ini, dia mengatakan, wa inna laki rabban ghairi, adakah Tuhan yang kau sembah selain saya? Qalat na'am. Dengan penuh keberanian tukang sisir ini mengatakan, iya, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan juga Tuhanmu wahai Fir'aun Allah. Maka Fir'aun pun murka dan memerintahkan agar disediakan di hadapannya tungku yang sangat besar, wajan yang sangat besar terbuat dari besi. Kemudian dididihkanlah minyak yang banyak sampai mendidih. Maka mulailah kemudian Fir'aun memanggil anak-anaknya, putra-putranya, dimasukkan satu persatu ke dalam wajan itu, diperintahkan untuk kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhan, mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, dan diancam satu persatu anaknya dimasukkan. Setiap kali dilemparkan anaknya ke dalam situ, hilang, begitu panasnya. Tapi sebelum itu semua dilakukan, dia meminta kepada Fir'aun satu permohonan. Innali ilaika hajah, wahai Fir'aun, saya minta satu permohonan. Qala wa ma hajatuki, apa permohonanmu? Qala tuhibbu an tajba'a izami wa izama waladi fi thawbin wahid. Saya minta, kalau saya ini semua kau bunuh, saya minta satu permohonan, kumpulkan nanti tulang-tulangku, kalau masih ada tulang yang tersisa, tulang-tulangku dan tulang-tulang anak-anakku, kemudian letakkan pada satu kain kafan dan kubur baik-baik. Itu permohonan. Karena kehormatan orang beriman itu sama kehormatannya orang beriman di saat dia hidup ataupun di saat dia sudah meninggal dunia. Kemudian Fir'aun mengatakan, dzalika laki alaina minal haq. Oke, saya sepakati itu. Maka dilemparkanlah satu persatu anak-anaknya, sampai terakhir anak yang sedang digendong, yang disusui, ingin dilemparkan juga. Maka tukang sisir Fir'aun, putri Fir'aun ini meneteskan air mata. Ada rasa hancur dirasa di dalam hatinya, menyaksikan anak-anaknya kemudian hilang tenggelam di dalam panci atau wajan yang sangat besar. Dia menetes air matanya. Maka dengan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, anak kecil yang digendongnya itu yang masih bayi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dia kemudian berbicara kepada ibunya yang meneteskan air mata. Dia mengatakan, ya ummah iktahimi fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Wahai ibu,
lompatlah, ya, berpasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan azab yang nanti orang-orang zalim, orang-orang kafir seperti Firaun ini akan dia dapatkan di akhirat. Ini tidak ada apa-apanya. Azabud dunia ini ahwan. Ini sangat ringan dibandingkan apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Ya. Maka tukang sisir ini pun kemudian masuk ke dalam tungku yang sangat panas. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam hadis diceritakan seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian menarik untuk kita renungkan pada hadis ini? Ya, kita mencoba untuk mengambil pelajaran dari setiap kisah, dari setiap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ini adalah gambaran tentang satu pengorbanan yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak. Pengorbanan itu merupakan puncak daripada akhlak mulia. Akhlak yang paling mulia ketika seseorang itu mampu berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman seharusnya berkorban untuk agamanya. Ya. Orang yang beriman seharusnya berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang dilakukan oleh tukang sisir daripada putri Fir'aun itu tidak sia-sia. Ketika dia berhadapan dengan kezaliman, diperhadapkan dengan siksaan, diperhadapkan dengan keadaan yang luar biasa berat, ketika dia mesti melihat dan menyaksikan anak-anaknya dilemparkan satu persatu di atas wajan dan dipaksa untuk kemudian menyatakan kekufuran dengan mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Tapi apakah dia berpasrah dengan keadaan? Apakah dia berserah dengan apa yang menjadi tawaran daripada Fir'aun? Tidak. Dia tetap istiqamah dan bahkan memilih jalan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pengorbanannya itu tidak sia-sia. Ia diabadikan dalam sejarah sebagai wanita yang menebarkan keharuman dan kemuliaan di akhirat. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bahwasanya bau wangi ini adalah bersumber daripada Masyitah dan putra-putranya. Ya. Demikianlah seharusnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah melakukan tadhiyah, melakukan pengorbanan, dan itu pula yang kemudian dilakukan oleh banyak daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengukir sejarah, mereka semua melakukan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah misalnya sosok yang diabadikan juga dalam sejarah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa mengenang bagaimana sejarahnya Anas bin Nadhr pada perang Uhud. Karena Anas bin Nadhr berhalangan untuk tidak hadir pada perang Badar, maka ada kerinduan ketika mereka semua mendengarkan kisah dari para mujahid-mujahid pada perang Badar, menceritakan bagaimana dahsyatnya peperangan menghadapi orang-orang kafir Quraisy, bagaimana kemudian mereka menyaksikan berbagai macam keajaiban di dalam perang, bagaimana mereka semua menyaksikan para syuhada Badar. Maka ada rasa penasaran di dalam hatinya, sehingga dia mengucapkan kata-kata, la uriyannallaha ma af'al. Aku pasti akan memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala aksiku pada perang ini nanti. Ada kerinduan di dalam hatinya, bergejolak hatinya.
ingin memperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala aksi-aksinya nanti pada perang Uhud, sehingga dia tidak sabar menantikan kapan ini perang, kapan ini perang. Ya. Apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr? Anas bin Nadhr melakukan pengorbanan. Dia ingin memperlihatkan kepada Allah juhud, kesungguhannya, semangatnya di dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadilah perang Uhud yang dahsyat, di awal perang kaum muslimin mengalami kemenangan, tapi di akhir-akhir peperangan kemudian terbalik keadaan. Ya, terbalik keadaan. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian menyebarkan berita bahwasanya Muhammad SAW terbunuh, yang menjadikan sebahagian daripada kaum muslimin itu merasa putus asa ketika mendengarkan berita ini. Bahkan ada yang kemudian merasa berpasrah saja, tidak tahu apa mau nak kerja. Apalagi ini kita ini, Muhammad sudah terbunuh, kita sudah tidak ada lagi upaya. Apa yang dikatakan oleh Anas bin Nadhr, dia kemudian menggugah semangat kembali, ingin mengembalikan semangat daripada para mujahidin yang putus asa. Dia mengatakan, "Qumu wa mutu ala ma mata alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai kaum muslimin, bangkitlah kalian, wa mutu ala ma mata Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau perlu kalian juga mati seperti halnya mati Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Atas dasar apa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Seharusnya kalian juga meninggal dunia seperti meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga demikian bangkitlah semangat daripada kaum muslimin, dan dia memperlihatkan bagaimana kesungguhannya untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang usai, ditumpukan para syuhada, didapatilah tubuh seorang mujahid yang hampir-hampir tidak dikenali lagi ini siapa ini orang. Di tubuhnya terdapat 80 lebih tusukan panah, tusukan tombak dan sabatan pedang. Sampai wajahnya pun tidak begitu dikenali. Ya, kecuali ada satu di antara kerabatnya mengatakan, "Oh, ini Anas bin Nadhr ini. Saya tahu persis dengan ciri-cirinya yang mungkin tidak banyak orang yang mengetahui." Hampir tidak dikenali lagi tubuhnya. 80 tusukan tombak, sabatan pedang. Ya. Dia pun kemudian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan menurut sebagian ulama tafsir, bahwasanya ada satu ayat yang kemudian turun berkaitan dengan syahidnya Anas bin Nadhr, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih." Termasuk di antara mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan janji seperti apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Anas bin Nadhr, kita juga mengenang kisah dari seorang sahabiyah, sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga melakukan satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Sahabiah ini adalah seorang sahabat yang hampir di masa hidupnya tidak pernah alpa dalam peperangan, dalam perjuangan, baik bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dia selalu tampil hadir di barisan para mujahidah, di barisan para perempuan-perempuan yang ikut berjihad bersama dengan pasukan kaum muslimin. Sahabiah ini adalah Khansa binti Amr. Khansa binti Amr, seorang mujahidah yang selalu hadir menyertai kaum muslimin, bersama dengan kaum muslimin. Termasuk diantaranya perang dahsyat melawan Romawi, perang menghadapi Yarmuk, perang Qadisiyah, peperangan-peperangan yang luar biasa besar, luar biasa dahsyat. Dan dia pun termasuk di antara mereka yang hadir menyertai kaum muslimin dalam perang itu. Perang Qadisiyah, kita ketahui bahwasanya perang Qadisiyah
dia berangkat bersama 41.000 kaum muslimin melawan Roma, melawan Persia, dan bersamanya putra-putra beliau. Khansa binti Amr berangkat perang pada perang Qadisiyah bersama dengan putra-putranya. Keempat putranya ini pun hadir menyertai kaum muslimin. Ketika perang berakhir, kemenangan berpihak pada kaum muslimin. Datang kabar kepada Khansa, "Hai Khansa, alhamdulillah kaum muslimin menang. Alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Keempat putramu gugur sebagai syuhada. Keempat putramu gugur sebagai syuhada. Mungkin tidak pulang bersama kita semua." Begitu dikabarkan kepadanya bahwasanya putra-putranya gugur bersama dengan 7.000 syuhada lainnya, Khansa binti Amr tidak kemudian menangis dan tidak kemudian meneteskan air mata, tapi dia mengucapkan satu kata-kata yang sampai hari ini tercatat dalam kitab-kitab sejarah. Dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu disampaikan bahwasanya keempat putranya gugur sebagai syuhada, Khansa binti Amr mengatakan, "Alhamdulillah alladzi syarrafani bimaktalihim jami'a." Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan saya dengan wafatnya semua anak-anakku itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa as'alullaha ayyaj'alani bihim fil jannah. Dan saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkan saya bersama dengan putra-putraku yang gugur sebagai syuhada di surga. Subhanallah. Ini pengorbanan. Ya. Ini yang dikatakan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, ada juga satu kisah yang masyhur, bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat Sumayyah bersama dengan suaminya Yasir dan juga bersama dengan anaknya Ammar di awal-awal Islam. Belum banyak, masih dihitung tangan, masih dihitung jari orang-orang yang masuk Islam. Di awal-awal Islam, bahkan pada saat itu Nabi SAW bersama dengan para sahabat yang memeluk Islam itu belum berani semua mereka menampakkan keislaman, masih melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Sebagian besar mereka itu masih menyembunyikan keimanannya karena mereka khawatir akan persoalan yang dihadapi bersama dengan orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka semua menyaksikan beberapa budak yang masuk Islam, termasuk Bilal bin Rabah, mereka disiksa. Apalagi mereka adalah orang-orang yang lemah, mereka yang masih terikat perbudakan dengan majikan-majikannya. Sedangkan majikan-majikan mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah Sumayyah bersama dengan suaminya Yasir dan bersama dengan putranya Ammar. Mereka pun tidak luput daripada siksaan, berbagai macam siksaan yang berat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, memaksa mereka untuk kembali pada agama-agama nenek moyang mereka yang sesat. Tapi subhanallah, ketika iman ini sudah masuk ke dalam hatinya, mereka sudah yakin bahwasanya ini adalah kebenaran, akidah sudah mengakar di dalam hati mereka, sehingga apapun yang kemudian menjadi persoalan di kemudian hari berkaitan dengan akidah dan iman mereka, mereka berani berkorban.
Mereka berani bahkan mengorbankan jiwa mereka demi agama Allah Subhanahu wa taala. Siksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Sumayyah, bahkan ketika ditusuk tombak tembus sampai ke belakang, ya, dia berteriak kemudian meninggal dunia. Bahkan yang lebih menyakitkan hati daripada kaum muslimin, tidak mampunya mereka berbuat apa-apa karena mereka pada saat itu adalah orang-orang yang lemah. Dukungan terhadap dakwah belum seberapa kuat. Nabi hanya bisa menyampaikan kata-kata sebagai bentuk mukjizat yang menguatkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kau lakukan ini sudah benar. Nabi hanya menyampaikan kata-katanya, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Keluarga Yasir, sabarlah kau hadapi ujian. Kau lewati ujian ini, tempatmu surga. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempatmu di surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mati sampai hari ini, kau mati hari ini juga, maka surga. Mati mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, kau berkorban dengan jiwamu, surga. Maka Sumayyah pun tercatat sebagai orang pertama yang meneteskan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan suaminya. Dan itu semua disaksikan dan dilihat langsung oleh putranya Ammar bin Yasir. Dia melihat ibunya, melihat bapaknya meninggal dunia, melakukan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan terhadap atau ketika seseorang ingin berkorban di jalan Allah, tidak selamanya seseorang itu berkorban dengan jiwanya. Ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkorban juga dengan hartanya. Dia mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang mengorbankan 700 ekor onta lengkap dengan bawaannya, lengkap dengan barang-barang dagangannya di atas pundak-pundak onta itu. Ketika 700 ekor onta ini beriringan masuk kota Madinah itu seperti bergetar, seperti gempa bumi. Ketika iring-iringan onta yang begitu banyak, begitu besar masuk dalam kota Madinah, sehingga semua orang heboh ingin keluar menyaksikan ini apa yang terjadi. Termasuk diantaranya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha kemudian keluar ingin menanyakan apa yang terjadi. Disampaikanlah kepadanya bahwasanya, wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya yang masuk kota Madinah ini ternyata adalah iring-iringan daripada barang-barang dagangan milik Abdurrahman bin Auf yang sejumlah 700 ekor onta, lengkap dengan barang-barang dagangan yang penuh milik Abdurrahman bin Auf semuanya. Betul wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dalam keadaan merangkak. Begitu mendengarkan hadis dari Aisyah berkaitan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sampai di telinga Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf pun kemudian bergegas menuju Ummul Mukminin. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, apakah betul engkau mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya masuk surga dalam keadaan merangkak? Kata Aisyah radhiyallahu anha, betul. Saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa engkau akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Maka Abdurrahman bin Auf pun kemudian dengan spontan dia mengatakan kepada Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, engkau jadi saksi 700 ekor onta ini
barang dagangan yang saya miliki ini tidak sampai ke rumahku, semuanya aku infakkan untuk kaum muslimin di Madinah. Uridu an adkhulal jannata wa ana masyian. Demi Allah wahai ummul mukminin, saya ingin masuk surga dalam keadaan berjalan, bukan dalam keadaan merangkak. Semua barang dagangan yang saya miliki, 700 ekor onta ini, semua aku infakkan di jalan Allah, tidak sampai di rumahku ini. Engkau jadi saksi wahai ummul mukminin. Subhanallah. Ini tadhiyah. Inilah yang dinamakan pengorbanan. Orang ketika ingin berkorban tidak banyak difikir. Dan pengorbanan ini merupakan puncak daripada akhlakul karimah. Puncak daripada kemuliaan akhlak seseorang itu ketika dia mampu berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik jiwa maupun hartanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan para jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang mendorong seseorang ini bisa melakukan pengorbanan yang sampai dalam pikiran kita tidak masuk akal? Ya. Ternyata faktor utama yang mendorong seseorang untuk mengadakan tadhiyah, mengadakan pengorbanan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, faktor utamanya adalah iman. Tidak ada pengorbanan tanpa iman. Seseorang tidak bisa berkorban kalau tidak didorong dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kemudian mengatakan, iya, wajar kalau dia berkorban, wajar kalau dia kemudian bersedekah 700 ekor onta. Orang memang banyak hartanya. Biasanya semakin banyak harta semakin susah orang keluar uangnya. Karena godaan harta itu tidak sedikit. Godaan harta tidak main-main. Tapi ketika seseorang kemudian punya harta dan punya iman, maka dia pasti akan mengukir sejarah dalam hidup. Dia pasti akan melakukan satu perbuatan di luar daripada akal sehat, seperti yang dilakukan oleh para salafun saleh yang diceritakan tadi. Ya. Tidak ada pengorbanan tanpa iman. Jadi kita seharusnya juga berkorban sesuai dengan kemampuan kita. Kita berkorban sesuai dengan kemampuan kita. Ketika iman itu mengakar kuat di dalam hati seseorang, maka iman itu akan mengukir sejarah di luar daripada nalar manusia. Kita lihat seorang perempuan yang tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Kalau kita berpikir apa yang mau diandalkan, bukan juga dia bersandar pada keluarga besarnya, bukan juga dia bersandar dengan pangkat jabatan karena dia hanya tukang sisir di tengah-tengah istananya Fir'aun. Ya. Tapi ketika dia melakukan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sosok orang yang pekerjaannya hanya tukang sisir itu bisa adu argumen dengan Fir'aun, bahkan sempat tawar-menawar dengan Fir'aun. Ini izzah, ini yang dinamakan sebagai kemuliaan. Nah, jamaatul muslimin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan iman yang begitu model? Bagaimana kemudian kita bisa memupuk iman di dalam hati? Iman itu sangat erat kaitannya dengan ilmu. Iman itu sangat erat kaitannya dengan ilmu. Jadi ilmu ini, semakin kita memiliki ilmu tentang agama, maka semakin kuatlah keimanan kita di dalam hati. Semakin kita ini memiliki pengetahuan tentang akidah yang benar, tentang ibadah yang benar, tentang konsep keyakinan yang benar, maka semakin kuat pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan ilmu
sangat jelas kita bisa membedakan antara al-haq wal batil. Mana yang benar, mana yang batil. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan jalan di tengah gelap gulita. Seperti kita katakan pada khutbah Jumat tadi, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hatinya orang-orang beriman. Termasuk tadi kita katakan problem besar yang dihadapi umat saat ini. Ketika umat ini berada pada masa-masa fitnah seperti ini, kenapa sebanyak kaum muslimin yang terjebak masuk di dalam badai fitnah? Karena sebahagian besar mereka tidak punya pemahaman yang benar terhadap agamanya. Maka jadilah mereka semua ini korban-korban fitnah. Mereka semua menjadi korban-korban fitnah karena mereka tidak punya ilmu. Mereka tidak punya pemahaman yang benar terhadap agamanya. Kenapa banyak orang yang kemudian masuk dalam perangkap-perangkap narkoba? Kenapa kemudian banyak orang yang terjebak pada judi-judi online dan lain sebagainya? Kenapa banyak orang yang terjebak pada fitnah-fitnah syahwat, terjebak pada perzinahan, terjebak pada prostitusi di usia-usia muda? Na'udzubillahi min dzalik. Karena kurangnya pemahaman mereka. Mereka tidak punya pemahaman yang benar terhadap agama. Yang seharusnya dari sejak dini mereka itu dibina dengan benar akidahnya, dibina dengan benar ibadahnya, sholatnya terutama. Suruh anakmu sholat di usia 7 tahun, di usia 10 tahun camboi kalau dia tidak mau sholat. Ini pembinaan agama, pembinaan mental. Bahkan Nabi SAW di usia 10 tahun anak-anak itu sudah harus dipisahkan tempat tidurnya, pisah. Wafariquhum fil madaji, antara laki-laki dengan perempuan usia 10 tahun pisah tempatnya, anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini pendidikan. Kalau anak-anak ini tidak dididik dengan benar, maka besok-besok dia menganggap pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu adalah lumrah-lumrah saja. Kalau perempuan tangannya dipegang sama laki-laki yang bukan mahramnya adalah hal-hal yang biasa saja. Karena dari sejak dini tidak diajarkan seperti itu. Apa yang kemudian menjadi penyebab utamanya, faktor utamanya? Faktor utamanya adalah ilmu. Peran ilmu itu dijauhkan dari generasi-generasi kita. Dijauhkan dari generasi. Jadi bagaimana iman itu bisa mengakar kuat di dalam hati kalau kita tidak punya ilmu? Bagaimana caranya kita menuntut ilmu yang benar? Dari sejak dini kita harus menanamkan ilmu kepada anak-anak kita. Ilmu berkaitan dengan agama, ilmu berkaitan dengan akidah utamanya, ilmu berkaitan dengan ibadah, sehingga anak kita ini dewasa seiring dengan perkembangan ilmu dan pemahaman mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi. Iman itu bisa kita dapatkan ketika ditopang dengan ilmu pengetahuan. Ada banyak hal-hal pengetahuan yang sifatnya wajib diketahui oleh orang-orang beriman. Ya. Seharusnya ini yang menjadi catatan kita. Apa saja yang wajib diketahui sebagai orang beriman. Insya Allah mungkin nanti pada pengajian-pengajian berikutnya ini bisa kita rumuskan ini. Apa yang wajib diketahui oleh orang-orang beriman. Kita tidak boleh bodoh terhadap poin-poin itu. Generasi kita tidak boleh bodoh berkaitan dengan poin-poin ini. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Kalau tidak ada, insya Allah nanti juga kita akan tuliskan dan printkan, mungkin bisa dibagikan. Ada beberapa hal yang memang kita tidak boleh bodoh. Generasi kita juga tidak boleh bodoh berkaitan dengan poin-poin tersebut. Kenapa? Para jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekarang ini yang menjadi problem kita sekarang. Banyak sekali waktu terbuang belajar
tapi sasaran daripada pembelajaran itu sebenarnya tidak tepat. Ya. Di usia-usia seperti ini kita seharusnya sudah paham ini dalam agama kita. Ya. Sampai di usia sekarang, mohon maaf, ada anak SMA, usianya sudah SMA, kelas 2 SMA. Ternyata biar mandi wajib tidak paham. Kan problem. Kelas 2 SMA, cara bersuci itu tidak paham. Cara bersuci dari hadas besar itu tidak paham. Bahkan ada guru agama, ada guru yang ajar anak-anak kita di sekolah itu tidak hafal tahiyat. Ini bagaimana ceritanya ini? Ini problem. Padahal kita menyadari faktor utama ini, iman itu adalah ilmu. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan loncatan-loncatan besar dalam agama kalau hal-hal yang dasar seperti ini kita tidak paham? Kita juga harus membuka mata bagaimana kejahilan, kebodohan daripada sebagian besar umat ini terhadap Al-Quran. 60% lebih umat Islam di Indonesia ini buta aksara Al-Quran. Jadi kalau kita lihat 10 kaum muslimin, 6 atau 7 diantaranya tidak paham Al-Quran, tidak tahu mengaji. Ya. Subhanallah. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita renungkan ini bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semua insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa membuka mata hati kita untuk kemudian kita bisa melakukan pengorbanan, melakukan hal-hal yang penting berkaitan dengan agama kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menganggap langkah-langkah kita ini juga sebagai bentuk pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.